Selamat malam Miss Purnama dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nekade Marsya Nabila Putri dengan NIM 12410572. Saya bagian dari kelompok 8 yang belum melakukan presentasi. Jadi saya akan melakukan presentasi melalui recording. Baik, saya akan mulai memaparkan materinya, yaitu materi kelompok 8 penyesuaian pembukaan. Jadi mengapa diperlukannya penyesuaian? Penyesuaian dalam akuntansi diperlukan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan perhitungan laba yang akurat. Tanpa penyesuaian laporan keuangan bisa memberikan gambaran yang keliru seperti pendapatan atau beban yang tidak sesuai dengan periode terjadinya. Akuntansi berbasis akural mengharuskan pencatatan transaksi saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga memberikan informasi yang lebih akurat bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Penyesuaian juga dilakukan agar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, seperti prinsip pendapatan dan pencocokan beban. Selanjutnya yaitu ada 2 kategori jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu penyesuaian atas pendapatan dan beban akan berdampak pada saat dan kewajiban, dan pada akhirnya akan berdampak juga pada modal perusahaan. Tujuan dari proses penyesuaian yaitu agar setiap akun normal atau akun-akun pendapatan dan akun-akun beban menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi. Kemudian agar setiap akun real, khususnya akun-akun aset dan akun-akun kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Dan yang kedua yaitu sebagian besar penyesuaian yang harus dilakukan pada akhir periode dapat digolongkan menjadi 2, yaitu kelompok deferral dan kelompok akural. Kelompok deferral yaitu timbul dari pencatatan akuntansi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terjadi penundaan pengakuan suatu beban atau suatu pendapatan. Sedangkan kelompok akural yaitu timbul dari keterlambatan pencatatan akuntansi yang terjadi sedemikian rupa sehingga perusahaan belum mencatat beban yang sudah terjadi serta pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan. Kemudian selanjutnya itu ada contoh tabel deferral dan akural, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun dalam buku besar. Ada 5 jenis penyesuaian, yaitu ada beban dibayar di muka, depresiasi, beban masih harus dibayar, pendapatan masih akan diterima, dan yang terakhir itu ada pendapatan diterima di muka. Contoh penerapan jurnal penyesuaian dijelaskan menggunakan data dari perusahaan pencetakan rapi. Pada akhir April 2010, perusahaan telah menyusun neraca saldo dengan total saldo debit dan kredit sebesar Rp19.520.000. 19.520.000 rupiah. Akun-akun dalam neraca saldo mencakup kas, piutang usaha, perlengkapan aset tetap atau mesin cetak, gedung, utang usaha, modal, pendapatan percetakan serta berbagai beban operasional seperti gaji dan iklan. Kemudian selanjutnya yaitu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah biaya yang dibayarkan terlebih dahulu sebelum manfaatnya diterima. Akun ini dicatat sebagai aset di neraca dan akan dikurangkan serta bertahap sesuai dengan periode manfaatnya. Dalam pencatatan rapi, akun yang termasuk dalam kategori ini ada 2, yaitu asuransi dibayar di muka serta perlengkapan. Kemudian selanjutnya itu ada beban dibayar di muka. Yang pertama itu asuransi dibayar di muka. Ini termasuk penjelasan yang di atas tadi. Yaitu yang pertama ada asuransi dibayar di muka, yaitu perusahaan membayar premi sebesar Rp20.000 per bulan untuk
mengasuransikan mesin cetaknya. Kemudian pada 2 April 2010, perusahaan membayar premi 3 bulan sekaligus sebesar Rp60.000 untuk April, Mei, dan Juni. Kemudian pada tanggal 30 April, saldo akun ini harus dikurangi sebesar Rp20.000 karena manfaat asuransi untuk April sudah digunakan. Kemudian akun ini terus dikurangi setiap bulan sehingga pembayaran asuransi harus dilakukan. Yaitu yang kedua, ada perlengkapan, di mana perlengkapan adalah aset yang digunakan dalam operasional seperti alat kantor, kardus, dan kertas pembungkus. Pada 20 April, perusahaan membeli perlengkapan senilai Rp350.000 secara tunai yang dicatat sebagai aset di buku besar. Kemudian pada tanggal 30 April, saldo akun perlengkapan sebesar Rp1.475.000 terdiri dari setoran modal Maret sebesar Rp125.000. Sedangkan pada pembelian 20 April sebesar Rp350.000, seiring waktu perlengkapan akan digunakan dan nilainya dikurangkan dari akun aset manfaatnya sebagai beban pemakaian perlengkapan di laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada depresiasi. Depresiasi itu aset tetap seperti mesin, gedung, dan kendaraan memiliki manfaat jangka panjang namun nilainya menurun seiring waktu karena pemakaian yang disebut depresiasi. Depresiasi mesin. Yang pertama yaitu ada jika perusahaan membeli mesin cetak seharga Rp4.800.000 dengan umur manfaat 4 tahun atau 48 bulan, maka biaya ini dialokasikan secara bertahap setiap bulan. Yang kedua yaitu metode yang digunakan umumnya adalah metode garis lurus, di mana jumlah depresiasi tetap setiap periode. Yang ketiga yaitu mesin cetak langsung dikredit tetapi dicatat dalam akun akuntansi depresiasi agar biaya perolehan asli tetap terlihat dalam laporan keuangan. Kemudian ada akumulasi depresiasi yaitu akumulasi depresiasi adalah akun kontra aset yang berarti berfungsi mengurangi nilai aset tetap tanpa mengubah saldo akun aslinya. Yang kedua yaitu dengan cara ini manajemen tetap dapat biaya perolehan asli aset untuk keperluan analisis dan pengembalian keputusan. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Perusahaan akan menerima sejumlah uang untuk jasa yang akan diberikan di waktu yang akan datang. Pendapatan sewa diterima di muka atau penerimaan sewa di muka untuk 6 bulan. Pendapatan sewa diterima di muka di buku besar nampaknya seperti berikut, yaitu kewajiban. Pendapatan sewa diterima di muka dalam neraca saldo yang disusun tercantum saldo akun pendapatan sewa diterima di muka sebesar Rp90.000 setelah waktu berjalan 1 bulan sejak sewa tersebut diterima. Situasinya nampak 1/4 pendapatan atau 30/4. Kemudian saldo pendapatan sewa diterima di muka menunjukkan saldo kredit sebesar Rp90.000 setelah disesuaikan. Saldo akun pendapatan sewa diterima di muka menunjukkan jumlah yang seharusnya yaitu Rp75.000 dan pendapatan sewa menunjukkan pendapatan yang benar untuk bulan April. Pendapatan sewa diterima di muka akan
sebesar Rp15.000 dan akun pendapatan sewa akan kurang sebesar Rp15.000. Beban seperti beban asuransi atau beban sewa biasanya dibayar perusahaan di muka, artinya jasa belum kita terima tapi kita harus sudah membayar terlebih dahulu, seperti telah diterangkan pada tabel di atas tadi. Pembayaran di muka seperti ini termasuk kelompok deferral. Di pihak lain, sejumlah beban tertentu biasa dibayar di belakang, artinya jasa sudah diterima atau dikonsumsi perusahaan, tetapi pembayaran baru dilakukan kemudian. Sebagai contohnya yaitu upah pegawai harian yang pembayarannya dilakukan pada hari tertentu atau misalnya hari Sabtu. Jumlah upah yang telah menjadi kewajiban perusahaan tetapi sampai dengan akhir periode belum dibayar. Itu merupakan beban dan kewajiban perusahaan pada periode yang bersangkutan. Atas dasar itulah akural sering disebut juga beban masih harus dibayar atau utang beban. Kemudian ada pendapatan masih akan diterima. Pendapatan masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tapi belum diterima pembayarannya. Contohnya yaitu kasus pada pencetakan rapi. Jadi pada tanggal 30 April 2020 perusahaan menyelesaikan pesanan senilai Rp150.000 dan telah menyerahkannya kepada pelanggan beserta faktur tagihan. Namun, karena pembayaran belum diterima, perusahaan harus mencatatnya sebagai piutang usaha dengan jurnal penyesuaian, yaitu debit piutang usahanya sebesar Rp150.000 dan kredit pendapatan percetakannya sebesar Rp150.000. Setelah penyesuaian, saldo akun piutang usaha meningkat menjadi Rp665.000 dan akun pendapatan pencetakan naik menjadi Rp2.400.000. Jika jurnal ini tidak dibuat, maka laba dan piutang akan kurang sebesar Rp150.000. Kemudian selanjutnya yaitu ada neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah dokumen internal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang telah disesuaikan dari buku besar. Dengan entry yang disesuaikan ini, akuntan mengoreksi neraca saldo awal untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Perusahaan yang menggunakan akuntansi manual menggunakan metode ini untuk menyeimbangkan transaksi mereka dari akun ke akun. Akuntansi untuk neraca saldo yang disesuaikan menggunakan akuntansi jurnal ganda. Akuntansi entry ganda berfokus pada pelacakan pergerakan aset dari suatu akun ke akun lain, sehingga Anda memiliki pemahaman yang akurat tentang uang yang dihasilkan bisnis dan uang dihabiskan untuk pendapatan aset. Dua transaksi dalam akuntansi double entry adalah debit dan kredit. Debit menggambarkan uang yang masuk ke rekening, sedangkan kredit mengacu pada uang yang keluar dari rekening. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Tujuan neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk mencatat transaksi bisnis selama siklus akuntansi dan menghapus informasi transaksi di luar siklus tersebut. Penyesuaian ini memberikan gambaran lebih akurat tentang transaksi keuangan perusahaan yang digunakan untuk membuat laporan keuangan formal. Banyak bisnis penggunaan software akuntansi untuk menyeimbangkan akun dan membuat laporan keuangan yang membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi, terutama untuk bisnis besar. Kemudian berikut contoh neraca saldo bisa dilihat pada
layar di atas. Kemudian selanjutnya yaitu ada laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi adalah ringkasan informasi keuangan perusahaan yang disajikan secara sistematis, mencangkup posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kerja perusahaan. Digunakan oleh pemilik perusahaan, manajer, investor, dan pihak lainnya untuk menilai kinerja keuangan dan mengambil keputusan strategis. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi dan laporan perubahan modal serta neraca. Laporan laba rugi yaitu penampilan pendapatan, beban, dan laba bersih. Sedangkan laporan perubahan modal yaitu menunjukkan perubahan modal selama periode berjalan. Sedangkan neraca yaitu menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 April 2020. Selanjutnya yaitu ada contoh laporan keuangan, bisa dilihat sendiri. Kemudian selanjutnya ada alternatif lain, di mana yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode dilakukan dengan tujuan agar data di buku besar mencerminkan keadaan yang benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Hal ini terutama berkaitan dengan pembayaran beban di muka dan penerimaan pendapatan diterima di muka. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka adalah pendapatan premi asuransi sebelum tanggal jatuh tempo. Pembayaran ini bisa dilakukan sebagian atau sekaligus. Asuransi dibayar di muka harus dicatat dalam perencanaan finansial karena akan mempengaruhi pengeluaran biaya. Kemudian kesimpulannya, jadi penyesuaian pembukuan adalah proses dalam akuntansi yang memastikan transaksi keuangan tercatat dengan akurat sebelum laporan keuangan disusun. Neraca saldo awal seringkali belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena adanya transaksi yang belum dicatat, pendapatan atau beban yang belum diakui, serta perubahan nilai aset atau kewajiban. Melalui jurnal penyesuaian, akun-akun diperbaiki agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, seperti mencatat beban dan pendapatan dalam periode yang tepat. Proses ini penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat diandalkan oleh berbagai pihak, serta memastikan keputusan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat malam.